Ya, mungkin teman-teman di sini jadi ragu-ragu gitu ya mau pakai jasa ghostwriter nggak ya? Karena mungkin ini halal atau haram nggak ya? Teman-teman juga mungkin ada yang pengen jadi ghostwriter. Duh, ini takut nggak berkah nih, takut nggak halal nih. Nah, saya akan bahas di video yang satu ini. Ya, jadi gak sengaja sih pengen bahas video ini karena dapat komentar dari teman-teman yang follow Instagram Motivasi Inspira itu tentang ghostwriter itu sebenarnya halal atau haram gak sih? Nanti teman-teman nilai sendiri setelah saya menjelaskan bagaimana akadnya, bagaimana prosedurnya, bagaimana sistem kerjanya gitu ya. Ya, jadi di kepenulisan ini tuh ada dua istilah yang perlu kita sama-sama tahu dulu. Jadi yang pertama itu ada istilah autor, di mana seseorang yang memiliki gagasan, ilmu, dan juga pengalaman, tapi dia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki waktu untuk menulisnya. Ada juga istilah writer. Nah, di sini writer itu punya kemampuan menulis, punya waktu menulis, tapi tidak selalu punya gagasan, ide, ilmu, dan juga pengalaman untuk dituliskannya. Di Motivasi Inspira, author dan writer ini berkolaborasi untuk menghasilkan sebuah buku yang menginspirasi dan bermanfaat. Nah, di Motivasi Inspira ini, klien disebut sebagai author yang punya gagasan, ilmu, dan pengalamannya nih. Kan sayang banget ya, kalau misalnya orang harus belajar kepenulisan dulu gitu ya, harus punya ilmu kepenulisan dulu, dia baru bisa menjadikan ide ilmunya itu menjadi sebuah buku yang itu nanti bakal jadi legacy, bakal lebih mudah untuk diwariskan, lebih mudah bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu kan. Nah, makanya ini kita sistemnya kolaborasi dengan Motivasi Inspira. Sistem kerjanya gimana? Nah, nanti teman-teman sebagai autornya, sebagai kliennya, kita ngobrol. Kita ngobrol nih pengennya apa gitu ya, pokoknya tentang bukunya nanti mau seperti apa. Untuk penggalian datanya, teman-teman, kita bisa Zoom bareng. Ada momen dimana saya cukup mendengarkan saja, ada momen dimana saya mendengarkan sambil ngetik. Jadi mindahin apa yang teman-teman sampaikan itu menjadi sebuah tulisan. Nah, di sini juga saya bukan hanya ngetik gitu ya, mindahin, tapi juga memandu teman-teman untuk bisa mengeluarkan tuh apa yang ada di dalam diri teman-teman, apa yang dipikirin, yang dirasain tuh dipandu. J akan bertanya banyak hal gitu kan, ini gimana, sehingga kamu sebagai author, sebagai klien lebih mudah juga untuk mengalirkan ide kamu, gagasan kamu, ilmu, pengalaman kamu. Nanti kalau udah ada bahan kayak gitu, maka saya akan susun. Sebenarnya saya lebih suka disebut dengan tukang susun sih, karena kerjaan saya itu adalah menyusun materinya, menyusun kata-katanya, agar nanti lebih mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca gitu ya. Nah, kemudian setelah saya susun, saya akan berikan naskahnya ke author. Nanti author tinggal kalau misalnya author juga pengen jadi penulisnya juga, maka author diberikan kesempatan untuk ikut menulis di buku itu. Gitu. Kalau misalnya author, aku nggak punya waktu sama sekali nih untuk menulis gitu, pokoknya nulisnya J aja gitu, ya udah, artinya dia sebagai author gitu, penyusun dan penulisnya itu J Luvina gitu. Itu nggak apa-apa, kita kolaborasi aja sesuai sama kesepakatannya gitu ya. Jadi tidak ada memalsukan apa sih namanya, kayak saya nulis gitu ya, tapi nanti diumumkannya ini tuh adalah tulisannya si A gitu kan. Enggak, kita benar-benar kolaborasi, kita transparan, karena memang ada yang bilang, wah ini mah cuman pengen cuannya aja. Enggak ya, saya juga takut gitu ya sama neraka gitu ya. Kita juga belajar muamalah, dan bisnis itu bukan hanya tentang keuntungan, untung dan rugi, tapi juga tentang surga dan neraka. Ada lagi misalnya teman-teman, aku bisa nulis, aku punya gagasan, tapi tuh kok aku masih bingung gitu ya untuk nulisinnya. Ya udah, teman-teman bisa pakai private mentoring. Kamu nulis, saya nanti yang nge-guide-nya gitu, saya yang bantu gali tulisan kamu, itu bisa juga. Atau aku tuh bisa nulis tapi aku juga pengen Kak J juga ikutan nulis di buku aku, ya udah, artinya J nanti jadi co-writernya
jadi penulis pendampingnya gitu ya. Ada lagi misalnya, aku nggak pengen nulis buku sih Kak, tapi aku pengen gitu mengalirkan perasaanku, dan pengennya sih perasaanku ini tuh bisa disampaikan dengan orang yang aku sayangi gitu, orang yang aku cintai. Bisa juga, kamu tinggal cerita aja gitu ya, apa yang kamu rasain, nanti tulisannya akan dirangkai menjadi sebuah tulisan yang lebih rapi dan lebih mudah dipahami, dan tentunya yang paling penting itu adalah menyentuh yang membacanya. Itu kita bisa bantu gitu teman-teman. Jadi ghostwriter yang ada di Motivaksi Inspira ini itu adalah sebuah layanan yang memberikan kemudahan teman-teman semuanya yang nggak punya waktu untuk menulis, yang nggak punya waktu juga buat belajar menulis, dibantu gitu ya, dibantu memindahkan apa yang teman-teman tahu, apa ilmu teman-teman, pengalaman teman-teman itu menjadi sebuah tulisan yang menginspirasi dan yang bermanfaat gitu teman-teman. Jadi ada banyak pilihannya teman-teman mau yang mana gitu. Yang jelas kita nggak mau berbohong ya teman-teman ya gitu. Jadi menurut kamu pekerjaan ini halal atau haram? Terima kasih sudah menyimak. Jadi mudah-mudahan kita bisa kolaborasi ya di Motivaksi Inspira. Dadah!